jadi base melayani penumpang dari sisi segi pelayanan, informasi dan lain sebagainya. Tapi ada sisi negatifnya yang mandang ke kita. Jadi artian gini Pak, kita turun itu jam 8:30 kan, kita pulang ke Ciamis, ke belakang ya, ke Cihadap. Cuman Pak Haji tuh ngenilainya kita tuh perempuan gak baik. Dalam artian perempuan gak baik penumpang, tetapi kenapa? Setelah kita sudah turun, pekerjaan kita udah beres, tapi kita kok malah dipandang negatif sama orang-orang sekitar sininya. Saya nggak terima lah Pak. Padahal kita kan turun di sini, kita pulang ke rumah, kita dijemput, dan juga ada pertanyaan sedikit begini Pak. Ada yang menyinggung kita juga. Kita dijemput, apakah kita pulang itu ke rumah, nyampe ke rumah apa enggak? Saya di situ kurang terima Pak. Makanya ada operan tempat lain nggak sih untuk pramugari gitu Pak? Misalkan nyampe kalau di rumah makan nggak mungkin lah Pak ya, karena silangannya nggak terlalu begitu memadai untuk posisinya. Nah, dengan cara rasa tanggung jawab manajemen kepada kita pramugari, khususnya kita kan kaum wanita, nah untuk menyikapi hal-hal seperti itu, alangkah lebih baiknya seperti apa Pak? Itu satu dari pihak lingkungan yang ada di pom bensin. Terus yang kedua pun, jujur Pak, kita ngerasa tidak enak dari sisi para, mohon maaf ya ini ya untuk crew driver yang laki-laki, kita banyak masukan negatif dari istri-istri para driver dan juga para co-driver. Sebetulnya sebelumnya nih Pak, saya ingin mengusulkan ya, sebelum dengan adanya tujuan base premium diadakannya pramugari, itu Bapak ada riungan seperti ini dulu nggak? Maksudnya gini Pak, kan Bapak ngebuka lowongan kerja untuk pramugari. Otomatis kan driver dan co-driver itu kan dikasih tahu bahwa besok di kemudian hari base premium akan ada pramugari. Udah. Otomatis kan udah dikasih tahu bahwa program pramugari itu kerjanya seperti ini gitu kan. Terus dari sisi driver co-driver pun harus mengerti lah, memberi arahan kepada para sang istrinya. Tetapi kenapa? Bukannya kita itu mendapatkan sebuah dorongan ataupun masukan yang bagus, tapi malah dinilainya itu negatif Pak. Dari sisi keakraban pun itu dijadikan sebuah kecurigaan, kesalahpahaman. Padahal kita kan Pak dekat dengan driver, dengan dekat co-driver. Mohon maaf, apabila ada trouble, ada problem masalah di jalan, otomatis kita minta bantunya ke orang terdekat kita dulu, ke driver dulu, ke co-driver dulu, sebelum kita tembus ke pihak kepemimpinan ataupun ke pihak kantor. Tetapi kenapa kita selalu dipandangnya itu negatif Pak? Nah, jadi gini Pak, nanti dari pihak pom bensin itu yang ngomong sendiri. Iya. Kemarin kita ditegur berdua Pak. Ya, nanti biar dari Pak Abed sendiri juga mau menyampaikan bahwa di perusahaan ini sudah mulai berjalan pramugari dan nanti disampaikan jam-jamnya. Ya. Jadi biar mereka tahu. Mungkin kita juga belum menyampaikan, sebenarnya mereka sudah tahu tapi mungkin belum menyampaikan jam-jamnya. Ini kalau sudah tahu jam-jamnya kerjanya, oh sampai sini malam sekian, nanti balik lagi jam sekian. Jadi bareng gitu kan, kita satu atap, kita satu lingkungan, saling dorong lah intinya. Adanya driver, co-driver, pramugari untuk sama-sama cari rezeki. Tapi kenapa toh kok malah dicurigain yang enggak gitu kan? Padahal driver, co-driver cari nafkah buat anak istri gitu kan. Saya yang kenanya, otomatis kan citra kita yang nggak tahu apa-apa jadi terkena cap buruk Pak. Iya salah satu, cuman kan yang jadi kena imbasnya semua. Jadi intinya mah kembali ke Iya benar Pak. Meskipun kembali lagi ke dirinya masing-masing, tapi kan tetap Pak. Meskipun nggak semua gitu. terus semuanya ya jangan kalau bisa adanya pramugari itu jangan sampai sama orang di rumah tangga. Ya, soalnya gak konfirmasi sama yang kebetulan emang HP-nya juga di rumah, gak konfirmasi beliau atas nama pramugari, otomatis yang demi ini siapa? Pas dilihat itu foto cewek, otomatis kan langsung di teks gitu kan. Ya mungkin karena miskomunikasi aja. Istrinya mau peran ini solusi ya, kita cari solusi. Nanti yang kadang nanti menjelaskan di surat tersebut. Kita punya aturan. Sistem. Kita juga punya aturan yang
kita sama-sama gitu kan. Ada juga kayaknya Pak itu. Mungkin, tapi mohon maaf ini bapak-bapak driver co-driver ya. Ini Amin. apa maksudnya demi kenyamanan kita bareng-bareng lah, cari aman gitu kan. Mengingatkan lah supaya kita nyaman kerja, ke bapak-bapaknya juga nyaman kerja gitu kan. Jangan sampai ya kayak tadi kata Pak Aji lah, ada masalah intern di rumah, di keluarga, dibawa-bawa ke pekerjaan, kita yang nggak tahu apa-apa kena imbas, tetap citra kita yang buruk, padahal kitanya nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, ini yang pertama ya, karena itu untuk mengantisipasi. Jadi begini, kita tetangga kita yang pakai pramugari yang paling dekat adalah efisiensi. Jadi di efisiensi juga banyak terjadi seperti itu. Sama. Ini Pak Osul setiap hari kan tinggal di Cilacap, bareng sama efisiensi terus. Mereka sering terjadi masalah seperti ini. Jadi ini bukan sebuah masalah. Tinggal diluruskan, dijelaskan, ya. Tinggal di pencerahan. Akhirnya nanti mengerti. Makanya nanti dari perusahaan membantu memberikan surat, ya, surat pemberitahuan bentuknya. Memang kita tadi saya sudah bilang tidak boleh ada hubungan pribadi, ya kan? Ancamannya apa? Out. Maaf saya tegas saya bilang. Ya. Karena kita bukan melayani, kita sedang melayani masyarakat umum, kan seperti itu. Jadi nanti dibuatin itu langkah yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang di sini nanti saya langsung saya bilang ada sebab, ada akibat. Jelas. Itu orang-orang terpilih dari perusahaan. Berarti terpilihnya itu bukan cuma penampilan. Penampilan Malik oke. Sopan Skill. harus oke. Pelayanannya juga harus oke. Terus dalam menyikapi yang tadi itu ya, yang mana baik itu dikembalikan lagi di masing-masing. Nah, apakah kita ini baik? Apakah tidak? Perasaan saya kalau kita baik, nggak mungkin kalau sampai terlalu, paling lah sepele gitu. Nah gitu dari saya tambahannya. Jadi tolong, saya sampai diludahi kepala loh. Apa kalian pernah mencok sama penumpang atau sama tamu? Pernah ada yang sampai diludahi ini kepala? Perasaan saya ini baru saya aja. Saya waktu di Bigbud, karena saya pengemudi baru nggak ngerti jalan, udah menjelaskan saya ini mohon maaf pengemudi baru di Bigbud nggak ngerti jalan, tolong dipandu sambil diludahi. Kata manajemen itu harus dia, itu pengalaman Irman yang ngerti ya, itu ya perjuangan sahabat. Makanya tolong ya emosinya agak ditekan. Ini masnya masalahnya nanti ke perusahaan juga. Mungkin ya korson ya, tapi tetap kita membantu untuk meluruskan, terutama ya lingkungan sini, terus sama mungkin sebenarnya itu mah di luar perusahaannya sama orang rumah-rumah siapa sama di bukan karyawan, tapi tetap harus diluruskan biar mengerti tugasnya itu apa, bukan melayani COD per sama driver gitu, tapi kan ini mengarahnya ke pelayanan gitu ya. Ini tadi Pak Kapep bilang suami adalah kepala rumah tangga, seorang imam apa Ya. kalian harus menguasai, harus mengendalikan, harus menjelaskan dan sebagainya. Jadi semua nggak usah kalian, saya sendiri juga seperti itu Pak, yang profesional ya kerjanya. Sekarang ada apa karyawan perawan cewek-cewek, bukan hanya kalian, saya juga sama. Tinggal bagaimana kita menjelaskan sama mereka. Nah, ini barusan Pak Orson ya, dia menerima apa pengaduan dari istri-istri. Sanggup ya Pak? Nanti saya jelaskan. Ya, silakan kasih nomor teleponnya Pak Orson, suruh menjelaskan. Nanti dimarahin sama Pak Orson istrinya dia.
Jadi memang seperti itu. Ya itu tadi pasti ada gejolak, ada sebab, ada akibat. Jadi jangan seperti ini dibuat menjadi hal negatif. Jadikan ini